Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat sore sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan saya, Kalista Hapsari, yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama kerjasama dengan Bea Cukai Magelang dan Disperinaker Kabupaten Magelang. Dengan topik hari ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang melalui DBHCHT. Dan tentu Kalista nggak sendirian, kali ini sudah hadir narasumber yang kali ini udah rawuh di studio Radio Gemilang FM. Kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Ada Ibu Widi Astuti selaku Kabid Industri Disperinaker Kabupaten Magelang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Kalista. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, siap untuk mengedukasi, memberikan informasi kepada sahabat Gemilang ya Ibu ya? Insya Allah siap. Oke, selanjutnya ada Bapak Haryo Legowo, penyuluh perindak ahli muda Disperinaker Kabupaten Magelang. Selamat siang Bapak Haryo. Selamat siang. Oke, kabar baik Bapak? Baik, alhamdulillah. Oke, siap. Selanjutnya ada Bapak Galih Dian Kusuma selaku instruktur ahli muda Disperinaker Kabupaten Magelang. Selamat sore Bapak Galih. Selamat sore Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Oke, siap hari ini ya Bapak? Insya Allah siap. Oke, selama 1 jam ini. Insya Allah deh. Lanjut lagi ada Bapak Dwi Cahyo Setiaji, pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang. Selamat siang Bapak Dwi. Siang Mbak Kalista dan sahabat Gemilang dimanapun Anda berada. Gitu. Sehat-sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Okay. Ini baru ini tadi dari rumah panas terik ya. Alhamdulillah bisa jemur baju yang belum kering. Tapi sebagian juga ada yang hujan nih Mbak. Sebagian ada yang hujan juga. Beruntung ini dapat ini ya, dapat cahaya matahari. Oke, selanjutnya ada Bapak Erwin Gunarso selaku pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang. Selamat siang Bapak Erwin. Selamat siang Mbak Kalista, selamat siang sahabat Gemilang semuanya. Oke, sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, sore ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang, yaitu tentang dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, atau dengan kata lain adalah DBHCHT. Dan tentu saja kita nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke narasumber dari Bea Cukai ini, Bapak. DBHCHT ini kan kerat kaitannya dengan kantor Bea Cukai dan pemerintah daerah. Bisa dijelaskan Bapak sebenarnya seperti apa hubungan dan peran masing-masing dalam pengelolaan DBHCHT ini? Sebelumnya boleh berkenalan, monggo. Ya, baik Mbak Kalista dan juga sahabat Gemilang dimanapun berada, kami sampaikan bahwa dana bagi hasil tersebut itu merupakan dana transfer ya dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi memang ada beberapa dana bagi hasil. Nah, salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini Mbak Kalista. Jadi memang di situ besarannya sebesar 3% ya. 3%-nya dari apa? Dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri ini Mbak Kalista. Jadi kita asumsikan penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri di tahun 2024 itu sekitar 219 triliun. Wow. Sehingga besaran DBHCHT-nya ada sekitar 6,3 triliun begitu Mbak Kalista. Jadi memang Bea Cukai ikut berkontribusi ya sebagai instansi yang memungut cukai hasil tembakau. Sebagian nilai cukai tersebut dibagikan kepada pemerintah daerah. Nah, itulah yang kita sebut dengan DBHCHT. Untuk diketahui untuk Kabupaten Magelang sendiri mendapatkan sekitar 26,8 miliar di tahun 2025. Jadi memang angka yang cukup besar pengelolaannya. Jadi nanti kita sampaikan juga proporsinya seperti apa, seperti itu Mbak Kalista.
Oke, mungkin dari Bapak Erwin ada tambahan? Monggo. Iya, baik. Jadi DBHCHT ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Cahyo itu nilainya adalah 3% dari nilai cukai yang diterima sebagai penerimaan negara. Kemudian selain itu sebagai informasi juga DBHCHT ini tidak dibagikan ke semua daerah, Mbak. Jadi hanya untuk daerah-daerah yang dia sebagai penghasil cukai hasil tembakau dan juga sebagai penghasil tembakau kering. Nah, kemudian selain dari DBHCHT, itu ada juga pajak rokok yang nilainya 10% dari nilai cukai. Nah, kalau pajak rokok ini distribusinya ke seluruh daerah. Nah, kalau untuk DBHCHT ini besarannya itu berdasarkan kontribusinya tiap daerah sebagai penghasil cukai hasil tembakau dan juga penghasil tembakau keringnya. Tapi kalau untuk pajak rokok itu pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau simpelnya apa hubungannya antara bea cukai dan juga pemerintah daerah dalam hal DBHCHT. Jadi kalau bea cukai itu kami sebagai instansi pemungutnya, pengumpul cukainya, kemudian pemerintah daerah adalah pihak yang menerima, kemudian mengelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Oke, lalu bagaimana nih Bapak pengaturan pemanfaatan DBHCHT di daerah itu? Apa aja alokasi wajibnya? Nah, monggo. Ya Mbak Kalista, benar sekali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nih nomor 72 tahun 2024 terkait proporsi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tadi untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu 50% sendiri Mbak Kalista dan juga sahabat Gemilang teman-teman. Berapa? Jadi memang porsi 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk bidang kesehatan di situ ada 40%. Dan juga terakhir 10%-nya bidang penegakan hukum. Nah, kita semua di sini dialog siang ini termasuk dalam ada juga di bidang penegakan hukum karena di situ ada sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Seperti itu. Nah, kami tambahkan terkait tadi bidang kesejahteraan masyarakat ada program peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri dan juga program pembinaan lingkungan sosial. Seperti itu Mbak Kalista. Tadi kan disebutkan salah satu pemanfaatan DBHCHT ini untuk pembinaan industri juga ya Bapak? Ya, betul. Kalau di Kabupaten Magelang sendiri, ini perannya seperti apa bagi industri hasil tembakau yang ada nih? Mungkin dari bidang industri, monggo Ibu Widi. Terima kasih Mbak Kalista. Jadi kami di bidang industri ini mendapat 2 porsi. Monggo Ibu. Jadi Mbak Kalista, kami di bidang industri ini mendapat 2 porsi. Yang pertama untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Yang kedua untuk penegakan hukum. Jadi kalau untuk bidang kesejahteraan masyarakat, kami mengalokasikan anggaran DBHCHT ini untuk melaksanaan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah untuk hasil tembakau. Kegiatan yang kami laksanakan berupa pelatihan-pelatihan kepada SDM atau para pelaku atau pekerja di bidang industri tembakau. Sedangkan untuk porsi di bidang penegakan hukum, kami alokasikan untuk pengawasan terhadap kepemilikan mesin pelinting sigaret. Jadi ada 2 bidang yang dialokasikan ke industri ini, Mbak. Itu sudah berjalan dari awal tahun ya Bu ya? Ya, ini sudah berjalan sekian tahun selama kami mendapat alokasi dana DBHCHT ya. Jadi kami laksanakan untuk pembinaan ini berupa pelatihan-pelatihan, Mbak. Ada beberapa pelatihan, diantaranya seperti pelatihan linting. Jadi kalau di industri rokok, para pekerja ini kan justru yang paling banyak justru di bagian lintingnya gitu. Karena ini yang akan menjadi satu daya dukung tersendiri bagi produktivitas perusahaan itu sendiri gitu. Sehingga kami melatih para tenaga kerja atau buruh di pabrik atau di perusahaan atau industri tembakau ini untuk lebih meningkatkan kemampuannya atau keterampilannya dalam linting gitu. Itu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua,
beberapa perusahaan, saya nggak bilang semua ya, mungkin agak ada yang beda ya, menetapkan upah buruh atau pekerja di industri tembakau ini dihitung dari jumlah lintingan yang mereka hasilkan dalam sehari gitu. Sehingga kita berupaya untuk mendorong ini agar kesejahteraan para pelaku industri atau buruh ini juga ikut meningkat. Itu untuk yang pelatihan yang pertama ya. Kemudian yang pelatihan yang selanjutnya kita juga ada pelatihan blending. Blending itu terkait dengan teknik blend, mencampur bahan-bahan. Jadi yang jadi bahan dalam rokok itu sendiri kan bukan cuma tembakau, tapi ada tembakau, cengkeh, kemudian saus. Nah, para pelaku industri tembakau ini kami latih untuk bisa menghasilkan satu campuran yang memang ini berstandar atau punya standar mutu gitu ya. Kemudian memang memenuhi selera pasar. Karena selera pasar itu kan juga sering berubah-ubah gitu. Seperti kita ketahui di pasaran sekarang kan banyak merek-merek rokok yang menawarkan berbagai rasa-rasa. Nah, itu dihasilkan dari proses blending itu sendiri. Gitu Mbak Kalista. Mungkin ada tambahan dari Bapak Rio, monggo. Bisa. Jadi terima kasih Mbak Kalista dan untuk sahabat Gemilang. Mungkin yang bisa saya tambahkan terkait pembinaan dari sisi untuk para pengusaha di industri rokok, industri kecil. Di pelatihan-pelatihan ini memang karena kami memang skupnya kita membina teman-teman di industri kecil dalam hal ini yang untuk produsen rokok. Mereka ini biasanya kendalanya kan ada di manajemen sumber daya manusianya, kemudian peralatannya juga relatif sederhana dan akhirnya yang bisa dibuat oleh mereka itu adalah sigaret kretek tangan, jadi SKT. SKT ini kan menuntut kualitas cita rasa itu yang menarik untuk konsumen. Nah, cita rasa ini tadi disampaikan oleh Mbak Widi bahwa proses blending itu di IKM atau di industri kecil IKM IHT, industri kecil hasil tembakau itu masih banyak yang belum bisa konsistensi rasa, konsistensi cita rasa, dan yang ini yang menjadi penekanan kami ketika pelatihan di blending tembakau. Blending tembakau ini karena mencampurkan berbagai varian tembakau, tidak hanya satu jenis Mbak, jadi ada beberapa jenis. Kita dikenalkan juga dari peserta itu pelatihan blending ini, varian-varian tembakau ini ada yang berfungsi sebagai nasi, ada yang berfungsi sebagai lauk, ada yang berfungsi sebagai sayur. Ini seperti kita makan saja sebenarnya. Nah, kemudian ada juga di situ di dalamnya ada saus. Teknik sausing sendiri itu juga sudah memerlukan skill tertentu yang harus dimiliki oleh para pengusaha rokok atau para pekerjanya yang melakukan proses itu, karena ini menjadi hal yang krusial ketika rasa itu, standar itu tidak ditetapkan, disepakati dari awal, rasa ini bisa berbeda. Ini di proses blending. Kemudian tadi di linting memang kita mengejar produktivitas ya. Jadi untuk mengejar produktivitas linting rata-rata itu kalau pekerja yang standarnya itu antara 300 sampai 600 batang per hari dengan 8 jam kerja. Nah, kalau misalnya standar itu di bawah, ya kasihan pekerjanya, karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Biti bahwa beberapa perusahaan itu masih menetapkan kuantiti linting ini sebagai upah. Nah, kalau dia di bawah itu kan kasihan. Nah, padahal di luar kuantitas juga dituntut kualitas. Jadi ini arahnya kita pelatihan linting itu agar bagaimana produktivitas itu bisa naik dan stabil, tapi juga tetap kualitas ini terjaga. Jadi kalau teman-teman yang smoker ya pasti bisa memahami, misalnya ketika kita menghisap ya, itu tidak bisa ngempel istilahnya gitu, asapnya tidak bisa keluar dengan atau dihisap dengan enak, itu karena masalah di lintingnya. Nah ini yang coba kita perbaiki dari pelatihan-pelatihan seperti itu. Mungkin itu dari Mbak Kalista. Apakah itu unggulan juga yang sudah berjalan dalam kegiatan pembinaan melalui DBH-CHT ini, Bapak? Atau Ibu, monggo. Pelatihan dari linting itu sendiri, apakah itu menjadi unggulan dari pembinaannya?
Iya Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi, memang ada dua itu tadi yang menjadi unggulan kita setiap tahun untuk kita laksanakan, yaitu linting dan blending itu tadi. Karena memang yang kita kejar adalah meningkatkan kapasitas SDM ya, pelaku industri, sehingga yang pada tujuan akhirnya seperti apa yang menjadi judul atau tema kita hari ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi utamanya para pelaku industri ini sendiri. Utamanya seperti itu. Maka memang PR kita untuk bagaimana mendorong, memotivasi teman-teman pelaku industri ini untuk terus meningkatkan kemampuannya. Karena kalau menurut hitung-hitungan kami sebenarnya dengan linting yang sehari baru berapa ratus tadi Pak Rio, 300 sampai 600 itu sebenarnya ketika diakumulasi dalam sebulan itu belum mencapai standar UMK. Saya hitung baru mendekati UMK itu ketika sudah 2000 ke atas. Wow. Jadi kan jadi PR besar buat kita bagaimana untuk mendorong industri hasil tembakau itu untuk benar-benar bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita. Sebenarnya ini yang ingin kita kejar gitu. Under 1000 itu masih belum, ketika diakumulasi dalam sebulan itu belum mencapai standar UMK. Baru di atas 1000-2000 itu baru mencapai UMK. Jadi begitu Mbak Kalista, kenapa kita menjadikan linting dan blending itu sebagai kegiatan utama kita setiap tahunnya di dana DBHJHT ini. Ibu itu kan buat industri yang mungkin skala besar ya? Kecil menengah. Kecil menengah. Iya. Kalau untuk warga misalnya yang punya pengen juga untuk ikut pelatihan dari linting dan blending ini sendiri, ini apakah juga bisa diikutkan untuk pelatihan seperti itu Ibu? Jadi begini ya Mbak Kalista, kita kan juga selain melakukan kegiatan yang mendorong produktivitas industri hasil tembakau, kita kan juga punya PR untuk melakukan pengendalian beredarnya rokok ilegal. Sehingga yang kita latih itu juga bukan orang umum, tapi mereka yang memang sudah terdaftar sebagai pekerja dalam suatu industri rokok. Karena kalau kita melatih yang umum, khawatir mereka melinting sendiri kemudian dijual, nggak tercapai dong apa yang dikehendaki oleh Bea Cukai ya Pak. Oke, baik. Dan DBHJHT ini juga memfasilitasi pelatihan keterampilan kerja melalui BLK ya Ibu. Nah, tujuan utamanya ini seperti apa dan seperti apa mekanisme pelaksanaannya? Itu monggo, boleh Bapak Gali? Ya, terima kasih Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Ya, kenapa anggaran DBHJHT ini diberikan untuk pelatihan kerja di BLK? Ya, kita tahu bahwa BLK itu lembaga pelatihan kerja atau LPK-nya berplat merah ya, atau milik pemerintah. Jadi memang di situ kita akan ngasih keterampilan atau melatih pelatihan dengan gratis. Yang pertama, alasannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran DBHJHT dalam bentuk kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, yaitu dengan pelatihan keterampilan kerja. Kemudian meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian yang ketiga, mendukung disertifikasi ekonomi daerah agar masyarakat tidak hanya tergantung pada industri hasil tembakau. Jadi akan lebih banyak lagi mungkin kompetensi di bidang lain. Dan yang keempat, mewujudkan program pemerintah daerah di bidang ketenaga kerjaan dengan menyiapkan tenaga kerja terampil, produktif, dan siap kerja atau nanti bisa berwirausaha. Kemudian yang kelima, menumbuhkan sinergi antara pemerintah BLK dan masyarakat dalam pemanfaatan dana publik secara tepat sasaran dan akuntabel. Jadi seperti itu Mbak. Sejauh ini pelatihan kerja yang difasilitasi oleh DBHJHT ini sendiri jenisnya apa aja sih Bapak? Di tahun 2025 ini kita sudah menyelesaikan 21 paket pelatihan ya. Di antaranya ada 3 pelatihan
pemagangan Jepang ya. Kemudian ada 8 kejuruan pelatihan di dalam atau yang dilaksanakan di dalam BLK. Kemudian ada 5 yang MTU atau Mobile Training Unit. Jadi kita pelatihan di BLK itu ada 2 macam, Mbak, ya. Yang dilaksanakan di dalam BLK dan di luar BLK atau Mobile Training Unit. Seperti itu. Oke, baik. Dan ini dibuka untuk umum ya, Bapak? Ya, ini dibuka untuk umum dan untuk pencari kerja biasanya. Oke, itu kalau misal mau mendaftar itu bisa datang langsung ke BLK atau seperti apa mekanismenya, Bapak? Monggo. Baik Ibu Kalista dan sahabat Gemilang. Jadi untuk beberapa tahun terakhir ini, karena kita tahu semua bahwa COVID itu membawa dampak yang luar biasa terhadap cara kerja kita. Jadi di 5 tahun terakhir ini kita sudah menyiapkan untuk pendaftaran melalui online, Mbak. Jadi termasuk untuk pemasaran juga kita lebih banyak sekarang melalui online. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman atau sahabat Gemilang yang ingin datang langsung ke BLK untuk mendaftar atau untuk melihat-lihat seperti apa pelatihan di BLK, seperti apa mekanismenya, kita juga bisa melayani di kantor BLK. Oke, ada Instagramnya mungkin Bapak atau kontak person mungkin? Ada, Mbak. Silakan sahabat-sahabat Gemilang bisa buka di BLK @BLK-Magelang. Oke. Kemudian Facebook juga ada, Facebook sama ya, BLK Magelang, nanti kita bisa simak di situ. Untuk semua informasi secara update akan kita update atau kita sampaikan di kanal Instagram dan Facebook. Oke, siap. Jadi Sobat Gemilang mungkin yang pengen mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di BLK Kabupaten Magelang bisa searching aja di Instagram di @BLK-Magelang. Dan para narasumber izin dulu, ini kita rehat sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung bersama Kalista, masih dibuka kesempatan untuk bertanya di 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. So pastikan Anda tetap bergabung di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja, Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa, Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo, Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace, Pak. Mas Grace? Apa kuwi, Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan, Pak. Ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS, Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga, Pak. Transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga, toh? Betul banget, Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk, sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, bener banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Grace hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh.
di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini bersama dengan DBHC-HT Kabupaten Magelang dan tentunya dengan Disperinaker Kabupaten Magelang. Dan Sobat Gemilang, Anda masih terus bersama kami dan Kalista membuka kesempatan buat Anda yang pengen bergabung di chat WA 081578968968. Tema kita kali ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang melalui DBHC-HT. Dan masih dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini, ada Ibu Widi Astuti selaku Kabid Industri Disperinaker Kabupaten Magelang, Bapak Haryo Legowo, penyuluh perindak ahli muda Disperinaker Kabupaten Magelang, Bapak Galih Dian Kusuma, instruktur ahli muda Disperinaker, dan dari Bea Cukai ini ada Bapak Dwi Cahyo Setiaji dan juga Bapak Erwin Gunarso selaku pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen mendengarkan siaran kali ini, bisa Anda simak di live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih. Oke, baik. Oke, selain dukungan dana melalui cukai tembakau, support apa aja sih dari Bea Cukai di bidang industri dan pelatihan kerja di Kabupaten Magelang? Dan ini melalui apa saja, Bapak? Monggo, ini bisa Bapak Erwin atau Bapak Dwi Cahyo, monggo. Baik, Mbak Kalista dan juga sahabat Gemilang, dapat kami sampaikan terkait dukungan Bea Cukai terhadap pelatihan keterampilan kerja. Dapat kami sampaikan Bea Cukai itu bisa menjadi tenaga pengajar ya, sebagai tenaga pengajar atau sebagai tutor di situ dalam kegiatan terakhir kemarin ada pelatihan program pasca panen tembakau seperti itu. Kita sebagai tenaga pengajar ada 10 angkatan terakhir kemarin. Materi tentu terkait ketentuan umum di bidang cukai seperti itu. Nah, terkait di bidang industri hasil tembakau ini, Mbak, Bea Cukai tentunya sangat mendukung ya bagi para petani tembakau yang ingin menaikkan ya nilai dari tembakau itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar menjual tembakau rajang seperti itu, dapat ditingkatkan lagi nilainya menjadi untuk sebuah produk baru yaitu rokok. Jadi memang kami dukung para petani ya, terutama dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita majukan petani tembakau di wilayah kita seperti itu untuk mendirikan misalkan pabrik rokok yang sigaret kretek tangan, karena di situ juga kalau kami sampaikan kalau sigaret kretek tangan itu, Mbak, itu padat karya. Jadi memang menyerap tenaga kerja gitu. Kalau sigaret kretek mesin itu kan padat modal ya, jadi kan karena pakai mesin. Jadi memang kita dorong untuk mendirikan pabrik. Dukungan kami adalah kami memberikan asistensi dan dukungan penuh, Mbak. Ini pendampingan dari mulai nol nanti sampai terbit dengan izinnya, NPP PKC namanya. Terus juga setelah terbit kami juga lakukan pendampingan karena memang pabrik rokok yang baru itu memang nanti terkait ketentuan ya, kepatuhan di bidang cukainya sangat ini, jadi perlu pendampingan khusus seperti itu, Mbak Kalista. Oke, kalau membahas cukai ini pastikan tidak lepas dari rokok ilegal. Kita reminder lagi kepada sahabat Gemilang mungkin ciri-ciri seperti apa dari rokok ilegal ini dan mungkin bahayanya untuk konsumen itu apa aja. Monggo, boleh Bapak Dwi Cahyo. Baik, mungkin saya yang izin jawab ya, Mbak. Kalau rokok ilegal itu merupakan rokok yang tidak memenuhi kewajibannya di bidang cukai, pertama itu ya. Nah, untuk ciri-cirinya itu yang pertama dia polos atau tidak menggunakan pita cukai pada kemasannya. Nah, yang kedua menggunakan pita cukai palsu. Jadi ada pita cukainya tapi itu palsu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pita cukai yang tidak sesuai atau berbeda. Jadi misal pita cukai milik
perusahaan A itu dipakai oleh perusahaan B atau dilekatkan di kemasannya rokok perusahaan B, itu namanya salah personalisasi. Nah, itu juga merupakan rokok ilegal. Kemudian salah peruntukan, semisal rokok pita cukai untuk rokok kretek dilekatkan di kemasannya rokok filter atau rokok putih, atau juga bisa pita cukai untuk kemasan isi 12 dilekatkan di kemasan isi 20. Itu juga merupakan tindakan ilegal. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan pita cukai bekas. Jadi sudah memang pakai tapi itu bekas pakai. Kalau zaman dulu kan mungkin banyak di warung-warung tuh beli rokok bukannya hati-hati nanti dikumpulin lagi bisa ditukar rokok baru. Nah itu salah satu modus untuk rokok ilegal. Nah itu secara ketentuan. Tapi kalau secara awam sebenarnya kita bisa lihat juga rokok ilegal itu dengan ciri-ciri, misal rokoknya namanya aneh-aneh Mbak biasanya Mbak, atau dia namanya mirip dengan rokok-rokok yang sudah terkenal, misal rokok Dunhill itu dia jadi tahlil atau jadi dalil gitu. Dan namanya biasanya aneh, jarang kita dengar gitu. Kemudian di kemasannya nggak ada nama produsennya, nama pabriknya apa gitu, di kemasannya nggak ada. Atau bisa juga di kemasannya tidak ada peringatan kesehatan yang merokok dapat membunuhmu. Nah itu kalau di rokok ilegal biasanya nggak ada juga. Dan yang paling jelas itu dijual dengan harga yang terlalu murah. Jadi kalau misal kita mendapati rokok kok dijual dengan sangat murah, itu bisa jadi indikasi bahwa itu rokok ilegal. Dan seperti itu Mbak. Kan terkadang nih orang umum itu kan kadang nggak terus kadang mengabaikan ciri-ciri rokok tersebut itu juga. Di bagaimana Bea Cukai itu memberikan edukasi kepada masyarakat ini, Bapak? Jadi kami secara rutin melakukan tindakan operasi bersama ya, biasanya gabungan dengan pemerintah daerah khususnya Satpol PP, kemudian juga ada unsur dari TNI dan juga Polri. Nah kami biasanya rutin tuh Mbak, turun ke lapangan, ke pasar gitu, dan ke toko-toko, dan kami memberikan sosialisasi langsung kepada penjualnya bahwa ciri-ciri rokok ilegal. Jadi mereka tidak akan kalau ada sales yang menawarkan rokok ilegal bisa mereka tolak gitu. Jadi dari sisi pedagang mereka udah nggak ngambil dulu untuk yang ilegal. Dan nantinya juga ke masyarakat secara luas, biasanya kami di pasar-pasar kita menjelaskan juga bahwa bahaya rokok ilegal, kemudian ciri-cirinya rokok ilegal kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih aware dan tidak mau untuk mengkonsumsi atau membeli produk-produk rokok ilegal. Seperti itu Mbak. Kalau misal ini kita tahu nih kalau itu rokok ilegal. Nah, untuk pelaporannya ini seperti apa? Dan mungkin apakah ada misalnya kayak perlindungan hukum untuk sang pelapor ini? Monggo, itu Bapak. Pertanyaan yang bagus. Jadi terkait masyarakat yang mengetahui ya peredaran atau ada rokok ilegal seperti itu dapat disampaikan gitu Mbak, bisa langsung ke Bea Cukai sebenarnya, atau juga melalui pemerintah daerah di Satpol PP juga. Nanti kita akan sama-sama tindak lanjuti. Jadi kalau kami di Bea Cukai Magelang terdapat saluran WhatsApp ada di 0811 264 0225. Jadi di situ ada saluran pengaduan dan juga layanan informasi. Media sosial kami juga di Instagram @beacukai_magelang. Terkait kerahasiaan pelapor itu sangat kami rahasiakan, dijamin keamanannya, juga mungkin nanti bisa mungkin ada reward menarik lah seperti itu untuk yang memberikan laporan. Nah tadi ada tambahan sedikit Mbak Kalista terkait apa sih sebenarnya bahayanya rokok ilegal. Sebenarnya kan kita ketahui bersama merokok resmi pun juga sebenarnya berbahaya seperti itu ya. Nah ada perbedaan satu tahap yang sangat penting ketika suatu pabrik rokok mendapatkan izin NPPBKJ tadi Mbak Kalista. Ada satu tahapan di mana dia harus melakukan uji laboratoris seperti itu. Uji laboratoris seperti apa itu di situ untuk menguji kandungan tar dan juga nikotinnya. Jadi berapa batasan kandungan tar dan nikotin yang istilahnya batas aman seperti itu. Jadi bedanya dengan rokok ilegal tidak melalui tahapan itu. Jadi yang pertama itu tidak melalui uji lab, dan juga kita tidak tahu ini proses produksi di
pabriknya seperti apa. Jadi dia tidak mengindahkan kaidah-kaidah higienis seperti itu. Jadi memang untuk yang rokok ilegal potensi berbahayanya sangat lebih tinggi daripada yang rokok resmi seperti itu. Di samping merugikan negara itu juga sangat merugikan seperti itu, Mbak Kalista. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, Kalista reminder lagi buat Anda yang maybe menemukan rokok ilegal di sekitar Anda bisa melaporkan di 0811 264 0225 ataupun Anda bisa di Instagram @beacukai_magelang. Dijamin aman ya. Aman. Oke, baik, kita beralih ke Bapak Ibu yang dari BLK Disperinaker juga. Kira-kira indikator keberhasilan pelaksanaan pelatihan kerja di BLK yang menggunakan dana DBHCHT itu apa aja sih Ibu atau Bapak? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Kalista. Untuk indikator keberhasilan kita itu ada 3 aspek nih. Yang pertama aspek pelaksanaan, di mana aspek pelaksanaan itu bisa dinilai apakah sudah sesuai atau belum pelaksanaannya, itu sesuai dengan rencana yang sudah kita buat sebelumnya, sudah sesuai atau belum. Kemudian ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta bahan ajarnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita susun atau belum. Kemudian kedisiplinan peserta dan instruktur dalam proses belajar mengajar. Kemudian kelengkapan administrasi dan laporan kegiatan tentu saja setelah pelatihan selesai. Kemudian aspek hasil atau outputnya itu jumlah peserta yang lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Kemudian peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja peserta dan jumlah pelatihan yang selesai tepat waktu. Nah, ini alhamdulillah kalau dari ketiga poin ini kita sudah prioritaskan ya. Jadi untuk aspek hasil insya Allah tidak lepas dari rencana. Kemudian yang ketiga aspek dampak, yaitu menilai keberlanjutan manfaat setelah pelatihan selesai, yaitu persentase peserta yang terserap di dunia kerja itu ada berapa persen. Kemudian kemandirian ekonomi dan peningkatan pendapatan langsung dirasakan oleh peserta, bisa dirasakan apa tidak. Kemudian kontribusi terhadap pengurangan pengangguran, dan yang terakhir peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap BLK dan pemerintah tentu saja. Itu Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Terus Bapak, kira-kira apa aja nih dampak dan rencana tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan oleh bidang industri ini? Monggo Bapak Rio. Terima kasih Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Kalau di bidang industri ya, karena kami fokusnya memang untuk pembinaan industri itu di pelatihan-pelatihan, memang yang menjadi tolak ukurnya adalah dari indikator yang kami pantau adalah adanya perbaikan kualitas produksinya. Jadi kalau perbaikan kualitas produksi itu meliputi tadi kami sampaikan konsistensi rasa itu lebih terjaga, kemudian dari konsumen sendiri itu juga memberikan feedback yang lebih positif dari sebelumnya. Yang misalnya mereka selama ini ada keluhan mungkin rasanya terlalu tajam, ternyata mereka bisa membuat yang rasanya yang lebih soft atau seperti kehendak konsumen, dan kualitas lintingnya juga lebih bagus gitu. Itu setiap kita, jadi setelah pelatihan itu kan kita tidak serta-merta kita tinggal itu, kita selalu berkomunikasi, kita selalu berinteraksi, dan pada saat kita ke lokasi yang sudah pernah kita adakan pelatihan tersebut, ya kita mendapatkan informasi-informasi tersebut. Dan dari beberapa kami kan menjalani kegiatan pelatihan ini sudah cukup lama, jadi memang sudah rutin kalau dari bidang industri. Jadi kita sudah bertemu dengan banyak pengusaha industri rokok yang kecil-kecil ini, itu yang awalnya juga dari pekerja itu. Jadi mereka akhirnya mereka juga bisa bergeser menjadi
menjadi pengusaha gitu, menjadi pengusaha yang awalnya cuma bermitra dagang gitu, hanya sebagai mitra dagang yang menjualkan, mereka akhirnya bisa sampai memproduksi gitu. Dan itu kita dukung dengan support dari Bea Cukai juga, kita mendukung mereka-mereka ini yang ingin berkembang gitu. Demikian Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Oke, baik. Lalu apakah alokasi pelatihan dari DBHCHT ini juga diprioritaskan untuk kelompok tertentu Bapak Ibu? Misalnya kayak masyarakat di sekitar kawasan IHT atau pengangguran usia produktif atau kelompok rentan lainnya mungkin? Monggo. Baik Mbak Kalista, seperti tadi saya sampaikan bahwa yang menjadi peserta pelatihan kami adalah para pekerja di bidang industri tembakau. Dan itu pun industri yang memang sudah memenuhi segala persyaratan atau perizinan yang diminta oleh Bea Cukai. Bukan mereka yang belum berizin. Jadi kami memang tidak secara random ya mengadakan kegiatan ini, tapi benar-benar terstruktur bahwa ini harus dilaksanakan kepada para pekerja atau buruh industri tembakau. Saya sampaikan tadi bahwa ini adalah sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung gerakan memberantas rokok ilegal, karena kalau pelatihan semacam ini diselenggarakan untuk masyarakat umum, ini justru berbahaya, membuka peluang munculnya rokok-rokok ilegal gitu. Tapi ada satu hal yang agak berbeda di tahun 2025 ini. Ada salah satu industri rokok di Kabupaten Magelang itu yang mempekerjakan disabilitas, Pak. Jadi tapi mereka masih memiliki kemampuan untuk tetap melaksanakan linting dan sebagainya, itu mereka masih bisa. Dan ternyata ini jadi sesuatu yang kita ternyata bisa menggali potensi yang lebih dari mereka, karena saya melihat kecenderungan teman-teman yang dari disabilitas itu lebih telaten. Jadi kalau biasanya pekerja linting itu perempuan, itu tidak berlaku di teman-teman disabilitas. Mereka yang kaum laki-laki pun ternyata sangat telaten gitu. Ini kan jadi satu potensi yang harus kita gali sebenarnya, kesempatan-kesempatan yang kita juga buka tidak hanya kepada mereka-mereka yang memiliki fungsi tubuh lengkap, tapi juga mereka yang disabilitas ternyata juga sejajar ataupun bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Gitu, Kalista. Oke, baik. Dan Kalista juga membuka kesempatan buat Anda yang bertanya di line WA 081578968968. Seperti yang udah bergabung ini Bapak Ibu, ada Lala. Mau tanya, apakah kalau ikut pelatihan di BLK ini bisa disambi kerja? Monggo langsung saja. Ya, terima kasih Mbak Lala. Jadi di BLK itu ada satu aturan yang mengharuskan bagaimana syarat menjadi seorang peserta di BLK. Salah satunya tidak terkait dengan pendidikan, ya, tidak sedang bersekolah atau berkuliah. Kemudian yang kedua memang tidak bisa disambi kerja, karena itu memang pelatihannya seperti sekolah jam sekolah, jadi jam setengah 8 sampai kurang lebih sekitar jam 3 sore, dan setiap hari. Mungkin kalau kerjanya shift malam terus ya nanti jadi nggak fokus untuk ikut pelatihan. Jadi memang sebisa mungkin mereka peserta itu dari pencari kerja, begitu teman-teman. Itu dilakukan 1 bulan penuh ya Bapak? Kurang lebih ya. Jadi kita di BLK sendiri itu juga ada beberapa paket pelatihan, itu bermacam-macam Mbak. Ada yang 160 JP, ada yang 200 JP, ada yang 240 JP, itu tergantung dari program atau dari skema yang kita tawarkan. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lala. Terus lanjut lagi, ini ada Agus, mau tanya, apakah ada syarat tertentu untuk mengikuti pelatihan di BLK? Karena saya sering daftar tapi tidak pernah masuk. Mungkin ada tipsnya Bapak. Iya, tips and trick. Ya memang ini jadi PR buat kita semua ya, bahwa animo masyarakat ternyata memang tinggi sekali di pelatihan kerja. Ya di BLK itu fasilitas yang sudah standar dengan di industri ya, mungkin kemudian tidak dipungut biaya alias gratis, dan kita hanya daya tampungnya 16.
Karena saya juga mungkin kita tidak bisa ngasih fasilitas atau ngasih kesempatan ke semua yang minat ya, karena memang yang daftar itu kadang ratusan, yang diterima cuma 16 orang. Nah ini kalau tipsnya, yang penting nanti untuk tes online dan tes psikotes itu bisa lulus dulu. Kalau sudah wawancara, coba nanti benar-benar dimaksimalkan dalam wawancara itu. Ya, ditunjukkan minatnya, benar-benar ditunjukkan kebutuhan, saya memang benar-benar butuh di pelatihannya sungguh-sungguh. Itu yang mungkin bisa jadi nilai plus di wawancaranya. Seperti itu, Mbak. Terutama doa ya, Bapak. Jalur langit ya. Jalur langit. Baik. Izin Bapak Ibu, kita break sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang yang masih pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di line WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja, Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa, Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Kalista Hapsari masih menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini kerjasama dengan Bea Cukai Magelang dan Disperinaker Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang melalui DBHCHT. Masih juga bersama narasumber kita yang sudah hadir, ada Ibu Widi Astuti selaku Kabid Industri Disperinaker Kabupaten Magelang, Bapak Haryo Legowo, penyuluh perindak ahli muda Disperinaker, Bapak Gali Dian Kusuma, instruktur ahli muda Disperinaker, dan dari Bea Cukai ada Bapak Dwi Cahyo,
dan juga Bapak Erwin Gunarso selaku pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang. Dan kita sudah membahas mengenai DBH-CHT di Kabupaten Magelang nih. Sebagai penutup, kita lanjut lagi. Ada upaya pemberantasan dan penindakan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Magelang. Ini seperti apa? Monggo dari Bapak Erwin atau Bapak Dwi, monggo. Ya, Mbak Kalista, jadi terkait upaya pemberantasan rokok ilegal ini kami juga tidak bergerak sendiri, Mbak Kalista. Tentunya dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP ya yang incas, dan juga unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kami senantiasa melakukan operasi bersama. Jadi memang operasi bersama dilakukan setelah adanya tahapan pengumpulan informasi ya. Dari tahapan pengumpulan informasi kita istilahnya pengumpulan mana-mana nanti yang menjadi target operasi. Nah, di sini juga sangat membutuhkan dukungan informasi dari masyarakat karena memang yang beredar di sekeliling masyarakat. Jadi memang masyarakat yang mengetahui peredarannya dapat menyampaikan kepada kami ataupun juga Satpol PP seperti itu. Nah, kami sampaikan juga kita ini di wilayah Magelang itu juga menjadi jalur distribusi, Mbak. Jadi perlintasan ya, jalur perlintasan. Ketika di utara misalkan Ketat, dia akan berpindah ke jalur selatan ataupun juga jalur tengah melalui Magelang seperti itu. Jadi kita juga intercept seperti itu, menghadang jalur perlintasan rokok ilegal seperti itu, Mbak. Oke, ada tambahan mungkin Bapak Dwi Cahyo? Iya. Baik, terima kasih Mbak Kalista. Sebagai tambahan mungkin informasi bahwa penindakan yang dilakukan oleh kami Bea Cukai Magelang beserta tim gabungan dari semua unsur sampai dengan bulan Juni kemarin 2025 kami berhasil mengamankan kurang lebih 2,7 juta batang rokok dengan nilai kurang lebih 4 miliar dan potensi kerugian negara itu sekitar 2,6 miliar. Dan kemudian di bulan Julinya kami melaksanakan pemusnahan atas BKC ilegal atau barang kenaan cukai ilegal itu sebanyak 3,3 juta batang rokok. Kemudian ada 224 liter minuman mengandung etil alkohol yang kalau dikurskan atau nilainya itu nilai barangnya sekitar 4,9 miliar, Mbak, dengan potensi kerugian negara 3,3 miliar rupiah. Oke. Oke, baik. Untuk yang terakhir nih, pesan dan harapan dengan adanya kegiatan rutin yang bersumber dari dana DBH-CHT untuk kesejahteraan masyarakat ini. Boleh, monggo dari Ibu Widi, monggo. Baik, Mbak Kalista. Kami dari bidang industri yang selama ini melaksanakan pembinaan terhadap industri tembakau, berharap selain produktivitas dari industri tembakau ini meningkat, kami juga berharap kesejahteraan dari tenaga kerja industri tembakau ini juga semakin baik. Gitu. Jadi kita dapat dua-duanya, perusahaannya dapat, tenaga kerjanya dapat, dan otomatis masyarakatnya juga ikut, masyarakat sekitarnya tentu akan merasakan dampak baiknya juga. Jadi harapan kami seperti itu, Mbak Kalista. Oke, mungkin ada tambahan dari Bapak Rio atau Bapak Galih? Ya, tambahan Mbak Kalista. Jadi kami dari sisi industri ya, karena kami dalam kapasitas sebagai pembina industri hasil tembakau dalam kaitannya dengan produksi, pemasaran ya. Jadi kami ingin membangun optimisme di para pengusahanya ini bahwa kita tuh masih ada peluang besar di depan mata, di masa depan kita. Walaupun namanya rokok itu adalah komoditas yang penuh cobaan, spesial lah ya. Kenapa saya bilang penuh cobaan? Karena banyak batasan-batasan yang melingkupi. Mulai dari sisi produksinya sampai pemasarannya itu banyak batasan-batasan ya. Kita semua tahu ya tentang hal itu, bahwa tidak semua itu mau untuk menjadi pengusaha rokok. Tidak semua mau. Hanya mereka yang bermental fighter lah kalau saya bilang. Karena ini challenge-nya kuat sekali. Nah, ini kita ingin selalu memberikan
optimisme itu kepada teman-teman pengusaha rokok. Dan dengan peningkatan kompetensi, dengan pendampingan yang rutin ya, kita selalu bisa mengetahui mungkin permasalahan mereka yang paling update nih apa. Kita jadi bisa membuat program-program yang akan lebih memberikan solusi bagi mereka. Karena permasalahan ini selalu update nih. Dan itu harapan kami ke depannya, teman-teman ini akan selalu berkembang, kompetensinya semakin naik baik dari sisi operatornya maupun visi dari para pengusahanya. Mungkin dari kami seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, dari Bapak Galih udah cukup? Atau ada tambahan, monggo? Kalau harapan kami di PLK ya sebagai lembaga pelatihan, tentu saja karena minat dari warga untuk mendapatkan kompetensi atau mendapatkan pelatihan itu banyak. Jadi harapannya semoga kedepannya bisa lebih diperbanyak lagi untuk paket-paket pelatihannya agar bisa menampung aspirasi dari masyarakat. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Dari Bea Cukai, Bapak Erwin atau Bapak Dwi, monggo. Ya, Mbak Kalista, singkat saja. Jadi mari kita bersama-sama lakukan pemberantasan rokok ilegal ya. Karena dengan kita menekan peredaran rokok ilegal tentunya nanti akan berimpact pada meningkatnya penerimaan cukai ya. Setelah itu DBH-CHT-nya juga akan menaik dan harapannya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat yang juga akan naik juga, seperti itu. Oke, ada tambahan mungkin Bapak Erwin Gunarso? Baik, terima kasih Mbak. Kami tidak henti-hentinya mengingatkan bagi seluruh masyarakat, terutama sahabat Gemilang ya, yang mengetahui informasi terkait peredaran rokok ilegal ataupun informasi tentang penipuan mungkin ya, penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ya, atau curiga atau ada indikasi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0811 264 0225 atau di Instagram kami juga di media sosial di @beacukai_magelang, dan kami jamin keamanan dan kerahasiaan bagi para pelapor. Gitu. Oke, baik, cukup Bapak. Cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber kita hari ini yang telah berbagi informasi. Ada Ibu Widi selaku Kabid Industri Disperinaker Kabupaten Magelang, Bapak Haryo Legowo penyuluh Perindak Ahli Muda Disperinaker, Bapak Galih Dian Kusuma Instruktur Ahli Muda Disperinaker Kabupaten Magelang, dan dari Bea Cukai ada Bapak Dwi Cahyo Setiaji dan juga Bapak Erwin Gunarso selaku pelaksana pemeriksa Bea Cukai Magelang. Dan terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu, sukses selalu. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kami di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini kerjasama dengan Bea Cukai Magelang dan Disperinaker Kabupaten Magelang dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang melalui DBH-CHT. Kita bertemu di Jamus Gemilang sesi yang lain dan tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.